Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, One Piece chapter 1080 benar-benar menjadi chapter yang sangat dinantikan oleh para fan One Piece. Pasalnya, chapter 1080 nantinya akan banyak menghadirkan kejutan-kejutan yang akan diberikan oleh Oda Sensei. Yap, hal ini tentunya berkaitan dengan pergerakan yang dilakukan oleh kelompok bajak laut Kurohige. Well, sedikit mengingatkan, di chapter sebelumnya kita bisa melihat ada sebuah panel kecil yang memperlihatkan kedatangan kelompok bajak laut Kurohige ke Pulau Egghead. Nah, seperti yang sudah Mimin jelaskan di video sebelumnya, tujuan Kurohige datang ke Pulau Egghead kemungkinan besar adalah untuk mendapatkan buah iblis seseorang yang terlibat dalam konflik di Pulau Egghead, dan tidak menutup kemungkinan buah iblis tersebut adalah buah iblis milik Gorosei Saturnus. Untuk lebih detailnya, alasan kenapa Kurohige mengincar kekuatan buah iblis milik Gorosei Saturnus, kalian bisa cek video sebelumnya ya bosku. Kemudian di sisi lain, kekacauan yang terus terjadi di dalam Pulau Egghead pun tidak bisa kita lupakan. Ya, sosok Vega Pangyok yang bertanggung jawab atas semua kekacauan ini pun harus segera dikalahkan. Perlu diingat, serangan booster call yang jauh lebih dahsyat dari serangan booster call yang terjadi di Pulau Ohara benar-benar akan segera terjadi di Pulau Egghead. Jelas akses para serapim yang saat ini masih dipegang oleh Vega Pangyok akan mempersulit bagi kelompok bajak laut topi jerami untuk segera menyelamatkan dan membawa Dr. Vegapunk pergi dari Pulau Egghead. Selain itu, di chapter 1074, Morgan yang berniat untuk membuat berita palsu mengenai penculikan Dr. Vegapunk yang dilakukan oleh Luffy. Jelas ketika berita ini nantinya disebarkan, cepat atau lambat, hal ini pun akan menimbulkan efek domino yang akan memancing pergerakan dari pihak-pihak tertentu untuk terlibat dalam konflik yang terjadi di Pulau Egghead. Nah, sampai di sini, satu hal yang harus kita garis bawahi adalah konflik yang terjadi di Pulau Egghead bukanlah konflik biasa. Dan sudah waktunya bagi aliansi armada besar kelompok bajak laut topi jerami untuk melakukan sebuah pergerakan ke Pulau Egghead. Sehingga babak baru yang akan segera terjadi di Pulau Egghead pun akan menjadi sebuah pematik awal munculnya sebuah arus gelombang pertempuran besar yang disebut sebagai perang tahta. Dan hal ini pun seolah menjadi sebuah petunjuk mengenai apa yang akan terjadi di chapter 1080 ke depannya. Lalu sampai di sini akan seperti apa kelanjutan keseruan petualangan kelompok bajak laut topi jerami pada manga One Piece chapter 1080 dan kejutan besar apa yang akan diperlihatkan oleh Oda Sensei? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul bahwa dalam cerita One Piece, setiap kelompok ataupun individu pasti bergerak atas dasar kepentingan dan alasan mereka masing-masing. Jelas setiap kepentingannya tersebut hanya akan menguntungkan bagi kelompoknya. Nah, dari beberapa informasi dan poin-poin penting yang ada di chapter sebelumnya, tentunya ini sangat menarik. Mengingat beberapa bajak laut lainnya juga telah melakukan sebuah pergerakan besar, seperti contohnya kelompok bajak laut Kurohige yang menyerang kelompok bajak laut Hati, dan saat ini juga datang ke Pulau Egghead. Lalu ada kelompok organisasi kriminal yaitu Crossguild dan Revolutionary Army yang telah memulai pergerakan mereka. Dan yang terakhir, kelompok bajak laut rambut merah yang berhasil mengalahkan kelompok bajak laut Kid dan mendapatkan 2 salinan Rod Poneglyph. Dari fakta-fakta tersebut saja, bisa kita tarik kesimpulan, pada intinya pergerakan yang akan mereka lakukan akan menuju ke sebuah titik yang akan saling mempertemukan mereka semua. Dan apa kalian semua sadar bahwa Pulau Egghead akan menjadi titik tersebut? Nah, perlu diingat, pada manga One Piece chapter 800, ada sebuah petunjuk yang udah berikan yang berkaitan dengan insiden yang terjadi di Pulau Egghead. Ya, lebih tepatnya ketika awal mula terbentuknya armada besar kelompok bajak laut topi jerami.
Nah, di chapter ini ada sebuah perkataan dari narator yang mengatakan bahwa mereka yang menganggap rekan dari Mugiwara Luffy akan terus tumbuh sampai suatu saat nanti mereka semua akan menjadi bagian dari penyebab insiden besar yang terjadi dalam sejarah. Namun sayangnya ketika itu kita masih belum mengetahui pasti apa maksud perkataan dari sang narator yang ada pada manga One Piece chapter 800. Hingga pada akhirnya, konflik yang terjadi di Pulau Egghead saat ini sepertinya menjadi sebuah benang merah yang saling berhubungan dengan terbentuknya armada besar kelompok bajak laut topi jerami. Itu artinya tidak menutup kemungkinan aliansi armada besar kelompok bajak laut topi jerami benar-benar akan datang ke Pulau Egghead. Apalagi jika kita melihat kondisi saat ini, jelas kelompok bajak laut topi jerami benar-benar sedang tidak diuntungkan. Ya, tentu saja pihak pemerintah dunia selaku pemegang kekuasaan di dunia One Piece pun tidak akan main-main untuk menghabisi siapapun yang berani menentang mereka. Termasuk apa yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk yang menyeret kelompok bajak laut topi jerami. Dan rasanya sangat sulit untuk dibayangkan serangan Booster Call yang jauh lebih dahsyat dari serangan Booster Call yang terjadi di Pulau Ohara akan menimpa Pulau Egghead. Oleh sebab itu, menurut Mimin ini adalah momen yang sangat tepat bagi Oda Sensei untuk memberikan peran bagi aliansi armada besar kelompok bajak laut topi jerami untuk terlibat dalam insiden ini. Perlu diingat, jika aliansi armada besar kelompok bajak laut topi jerami benar-benar akan datang ke Pulau Egghead, maka tidak menutup kemungkinan hal ini juga akan memancing pergerakan dari kelompok bajak laut rambut merah. Karena seperti yang kita tahu bahwa sosok Akagami no Seng benar-benar mengincar Bartolomeo atas perbuatannya yang telah membakar bendera kelompok bajak laut Seng. Dan perlu diingat, bendera bajak laut menjadi sebuah simbol harga diri dari kelompok bajak laut tersebut. Artinya, jika seseorang berani membakar ataupun merusak bendera bajak laut, maka sudah sangat jelas ini adalah sebuah pernyataan perang. Dan Mimin rasa, Akagami no Seng tidak peduli sedikit pun meskipun Bartolomeo adalah sekutu dari Luffy. Selagi itu menyangkut harga diri, maka Seng tidak ragu sedikit pun untuk menghabisi Bartolomeo. Dan bukan hanya itu saja, Seng yang juga mengincar kelompok bajak laut Kurohige pun rasanya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk terlibat dalam konflik yang terjadi di Pulau Egghead. Dan hal ini pun nantinya akan menjadi sebuah ajang pembuktian siapakah bajak laut yang pantas untuk mendapatkan harta karun One Piece dan gelar Raja Bajak Laut. Perlu diingat, tidak ada yang namanya dua gelar Raja Bajak Laut di dunia One Piece. Karena gelar Raja Bajak Laut hanya untuk satu orang. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai prediksi manga One Piece chapter 1080. Jadi, bagaimana menurut Nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. And see you next time.